Ya adik-adik, semoga semua adik-adik kakak yang ada di rumah dalam keadaan sehat ya. Ya adik-adik, sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Oke lah. Oke adik-adik, yang untuk melayani untuk minggu ini ada Kak Maria, ada Kak Anda, Kak Hari, dan pembawa firman Tuhan kita untuk minggu ini ada Ina, Sintua, Burung Manik, dan multimedia kita ada Bang Frankie, dan pemusik kita ada Bang Ray. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita saat teduh sejenak ya. Kita bersatu di dalam doa. Amin. Ya adik-adik, kita angkat lagu pujian kita. Hari ini harinya Tuhan, dilanjut dengan jalan serta Yesus. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Semangat. Yes, 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 it's the best. Kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta kita marasmi roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta kita marasmi roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setiamu, Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu yang puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Ya adik-adik,
masih semangat? Harus ya, kita harus tetap semangat memuji nama Tuhan. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita angkat lagu pujian kita, Yesus itu satu-satunya. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, semangat. Yes, 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 is the best. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Shalom adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita masuk untuk membacakan firman Tuhan. Buat adik-adik sekolah minggu, tolong dipersiapkan hati dan juga Alkitabnya, karena kita mau membaca firman Tuhan untuk pagi ini, dan ini minggu sekolah minggu yang terakhir di tahun 2021. Jadi adik-adik sekolah minggu, semangat ya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kita pagi ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita siapkan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pada pagi hari ini, di mana Engkau ya Bapa masih memberikan kami kesempatan, begitu juga kesehatan ya Tuhan, sehingga kami boleh ikut untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, persiapkan hati kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan menerima apa arti firman Tuhan pagi ini. Begitu juga ya Tuhan Yesus, buat teman-teman kami, saudara-saudara kami, saat ini dimanapun mereka berada, bukakan hati dan pikiran mereka. Ingatkan Tuhan supaya mereka mengikuti ibadah sekolah minggu kami, Pospel HKBP KSB. Terima kasih Tuhan, di atas semuanya itu Tuhan, kami orang yang berdosa, ampuni kami ya Tuhan, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita buka bacaan firman Tuhan yang tertulis di Markus 1 ayat 1 sampai 5. Semua mengikutinya ya. Inang akan membacakannya. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah.
Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, Tuhanlah, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Sampai di situ firman Tuhan untuk pagi ini. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin adik-adik belum begitu tahu dan belum begitu hafal siapakah Yohanes Pembaptis itu. Nah, sini sedikit Inang mau menyampaikan bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang pemberita Injil. Nah, Yohanes Pembaptis adalah seorang pemberita Injil. Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang sangat sederhana. Dan boleh kita tahu, sederhana itu dalam arti dia itu punya penampilan yang sangat biasa-biasa saja. Tetapi Yohanes Pembaptis ini adalah seorang penginjil atau pemberita Injil Tuhan yang sangat pemberani. Nah, boleh kita tahu juga bahwa seorang Yohanes Pembaptis mempunyai suara yang sangat bagus dan sangat lantang. Maksudnya di sini bukan hanya suara yang besar, enggak. Nah, di sini Yohanes Pembaptis itu dengan kesederhanaannya, tapi dia punya keberanian yang luar biasa dan juga punya suara yang bagus untuk Tuhan. Nah, di sini Yohanes Pembaptis dikatakan di sini adik-adik ya, dia itu menyerukan atau mengajak orang-orang untuk melakukan pertobatan. Dan di sini Yohanes Pembaptis ini mengingatkan kepada semua orang bahwa kerajaan surga sudah dekat. Nah, jadi di sini bisa Inang katakan terlebih buat adik-adik sekolah minggu ya. Mungkin kalau adik-adik sekolah minggu bisa menghitung selama satu tahun ini berapa kalikah saya mengikuti ibadah sekolah minggu di Pospel KSB ini. Kan kita memulai sekolah minggu dari bulan Februari dan mengakhiri di bulan Desember awal. Nah, kalau adik-adik yang masih TK mungkin bisa ditanyakan kepada mama papanya
Berapa kali sih mah saya mengikuti selama 1 tahun ini ibadah sekolah minggu? Dan bisa juga, apakah saya selama mengikuti ibadah sekolah minggu di Pospel kita KSB ini, apakah yang saya dapatkan dari firman Tuhan atau dari khotbah-khotbah yang sudah disampaikan di online kita selama 1 tahun ini. Nah, bisa nanti ditanyakan kepada mama papa ya, buat adik-adik. Jadi kembali kita kepada Yohanes Pembaptis ya adik-adik, bahwa Yohanes Pembaptis ini disebut juga sebagai pembuka jalan bagi Kristus. Maksudnya di sini bahwa Yohanes Pembaptis bisa dikatakan dia mengajak orang-orang bertobat supaya orang-orang bisa menyembah Tuhan. Dia mengajak orang-orang untuk percaya kepada Tuhan. Nah, tetapi meski demikian, ia sama sekali tidak merasa dirinya sebagai orang penting. Walaupun si Yohanes Pembaptis ini sudah pintar, sudah berani, tetapi di hadapan Tuhan dia merasa rendah dan tidak mau dia ditinggikan. Nah, begitu juga adik-adik sekolah minggu ya, selama 1 tahun ini, adakah, ini mau tanya dulu, adakah yang sudah merasa dia udah hebat di antara teman-teman sekolah minggu? Sekalipun kita sudah baik kepada teman kita, kita sudah sering berbuat kebaikan, menolong teman-teman kita, kita jangan langsung merasa kita bangga, kesenangan. Tetapi kalau boleh ya, Inang bilang, kalau kita banyak menolong, kita banyak memberi, kita diam aja, gak usah kita terlalu ngomong sana sini, ke teman sana, ke teman sini. Aku kan sudah memberikan makanan buat si Anu. Aku kan sudah memberikan ini buat si Anu. Gak usah, ya. Nah, semoga ke depannya, tahun depan semakin bertambah adik-adik sekolah minggu di Pospel kita ini banyak yang baik dan perhatian buat teman-teman yang masih berkekurangan. Nah, jadi di sini juga bahwa Yohanes Pembaptis disebut juga sebagai Bapa, sebagai penginjil yang baik. Dia mengarahkan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus menjadi percaya kepada Tuhan dan bukan kepada dirinya sendiri. Jadi di sini dia mengajak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan menjadi percaya, tetapi bukan menjadi menghormati dia, bukan. Nah, jadi dia lebih mengarahkan kepada orang-orang yang diajaknya, mengarahkan biar lebih mempercayai Tuhan Yesus. Nah,
Bisa nanti kita baca di Yohanes 1 ayat 29. Nanti minta tolong kepada mama papa ya, kalau yang masih TK dibacakan Yohanes 1 ayat 29 yang isinya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, artinya di sini ia menunjukkan kepada semua orang di dunia siapa sebenarnya yang harus mereka ikuti dan mereka sembah. Nah, sekarang Nina mau tanya, dari yang tadi Nina sampaikan, ada satu pertanyaan. Siapakah yang sekarang adik-adik sembah dan adik-adik percaya? Yang pasti Tuhan Yesus, ya kan? Nah, yang layak disembah, yang layak menerima segala kemuliaan dan hormat dan pujian adalah hanya Kristus. Hanya Kristus. Yohanes Pembaptis ini juga sangat meninggikan Kristus dan meletakkan dirinya jauh di bawah Tuhan. Dia tidak merasa sok-sokan, dia tidak merasa bangga bahwa dia bisa mengajak orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan. Bukan hanya orang-orang dewasa, adik-adik sekolah minggu juga. Nah, tadinya kan, adik-adik, kok kita menyembah Tuhan, gitu kan? Nah, di sini Yohanes Pembaptis mengajak adik-adik sekolah minggu, biar kita percaya dan kita hormat, kita tinggikan namanya, kita tinggikan pujian hanya kepada Kristus. Jadi di sini Yohanes Pembaptis juga sangat meninggikan Tuhan tadi ya. Nah, dan boleh juga nanti adik-adik baca di rumah, dibuka Alkitabnya yang tertulis di Yohanes 3 ayat 30 yang mengatakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dalam arti, Kristus akan harus besar, semakin banyak yang percaya kepada Kristus, semakin banyak anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang percaya kepada Tuhan. Tetapi aku harus makin kecil. Dalam arti, biarkan aku semakin kecil, maksudnya tidak usah pun, karena sesama manusia kan, Yohanes Pembaptis itu orang biar lebih percaya kepada Tuhan, itu artinya. Nah, jadi bahkan dia mengakui bahwa Kristus adalah pernyataan yang luar biasa. Nah, jadi di sini bisa kita ambil bahwa pernyataan atau pembuktian bahwa Yohanes Pembaptis ini menjadi contoh buat kita, buat adik-adik sekolah minggu juga, dan mengingatkan kita dan menegur kita dengan keras biar kita percaya kepada Tuhan. Kita harus terlebih dahulu melayani
atau bekerja untuk Tuhan. Sesungguhnya tak ada yang patut dibanggakan dari kita ini selain Tuhan atau Kristus. Nah, adik-adik sekolah minggu kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika saat ini kita dipercaya untuk melayani Tuhan, jika saat ini kita diberkati, adik-adik sekolah minggu, terlebih adik-adik sekolah minggu pos HKBP KSB, diberkati Tuhan untuk melayani, bukan karena kepintaran adik-adik, bukan karena kehebatan adik-adik, dan bukan karena kegagahan adik-adik sekolah minggu, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Jadi adik-adik, kita semua di sini ditantang untuk mempunyai kerendahan hati seperti yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak menganggap dirinya paling hebat. Ina mau tanya di sini, apakah adik-adik di rumah merasa hebat? Apa adik-adik merasa dirinya udah paling pintar di rumah? Dan adik-adik, ada nggak yang merasa dirinya sudah paling kaya? Dan sebagainya. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semakin banyak kita pelayanan pada Tuhan, semakin Tuhan berkati kita, semakin Tuhan memberikan hormat semakin Tuhan berikan kita berkat ke depannya apabila kita lebih banyak melayani untuk Tuhan. Jadi di sini lebihlah kita memberikan hati kita kepada Tuhan dengan penuh talenta-talenta dan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Dengan talenta, dengan karunia yang Tuhan berikan buat adik-adik sekolah minggu, semakin dikenal adik-adik kita sekolah minggu, baik itu di lingkungan rumah kita, di lingkungan perumahan kita. Nah, Tuhan semakin memakai adik-adik sekolah minggu nanti, baik di sekolah dan juga di masyarakat. Jadi adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan, terlebih untuk akhir tahun ini yang sebentar lagi kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Semoga dengan lahirnya Tuhan Yesus, kita mendapat hidup baru, kita mempunyai hati yang baru. Kita tunjukkan buat saudara-saudara kita, teman-teman kita, dan juga di lingkungan kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua dengan kerendahan hati dan tidak membenci terhadap teman-teman kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu. Tuhan, kiranya firman-Mu Tuhan menjadi pelita buat kami. Begitu juga Tuhan, terlebih adik-adik sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan, jadikanlah
adik-adik, anak-anak sekolah minggu kami Tuhan menjadi anak-anak yang berani dalam melayani untuk Tuhan. Adik-adik yang mampu dan baik hati untuk pelayanan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan, kami akan merayakan hari kelahiran Tuhan. Tuhan, persiapkan hati kami, terlebih adik-adik sekolah minggu kami Pospel HKBP KSP Tuhan. Begitu Tuhan, sudah hampir 2 tahun Tuhan pelayanan adik-adik sekolah minggu kami melalui online atau live streaming Tuhan. Tuhan, kami udah rindu Tuhan untuk berkumpul sesama saudara kami Tuhan di Pospel KSB ini. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan menunjukkan itu Tuhan. Engkau akan menyatukan kami, terlebih adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, ke hari-hari yang akan datang. Tuhan, begitu juga Tuhan, penyakit yang saat ini Tuhan yang belum berkesudahan, yaitu Tuhan COVID-19. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak membiarkan itu selamanya hadir di dunia ini. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau buang itu Tuhan dari dunia ini. Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu bekerja di hati kami, begitu juga adik-adik kami sekolah minggu. Tuhan, masih banyak Tuhan kekurangan kami, baik di pelayanan kami. Tuhan, kami memohon Tuhan, ajari kami Tuhan biar lebih bagus, ajari kami Tuhan biar lebih baik, supaya kami dapat melayaninya dengan baik. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami, supaya kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah masih semangat pastinya ya. Sebelum kita mendengarkan warta dan doa syafaat, mari kita bernyanyi Yesus Koko. Adik-adik yang di rumah, mari bangkit berdiri. Semangat! Yes, 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 is the best. Tibalah kita di warta dan doa syafaat. Ya adik-adik?
warta kita ya. Selalu kakak menyarankan ya, jangan lupa rajin beribadah ya adik-adik. Dan adik-adik tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan. Jangan lupa selalu memakai masker adik-adik ya, karena kita belum aman. Virus ini masih saja ada di sekeliling kita ya. Adik-adik tetap prokes ya adik-adik. Ya adik-adik yang lagi ujian, tetap semangat dalam belajarnya biar nanti dapat nilai yang memuaskan. Ya adik-adik, untuk Natal kita jangan lupa ya adik-adik nonton bersama di rumah masing-masing. Ya adik-adik, di tanggal berapa adik-adik? Tanggal 12 ibadah Natal kita adik-adik ya, jam 4 sore. Harus nonton, lihat penampilan adik-adik yang oke-oke ya. Nah, di situ juga adik-adik kegiatan-kegiatannya juga ya, semua sudah ditayangkan ya, yang menarik. Adik-adik, selanjutnya ya, untuk pada saat ini kita tidak ada ayat hafalan ya adik-adik. Nah, untuk itu walaupun tidak ada ayat hafalan, harus rajin beribadah adik-adik ya. Jangan karena ada fotonya, jangan karena ada ayat hafalannya baru adik-adik ibadah online di rumah. Tidak seperti itu ya. Harus tetap beribadah, khususnya ibadah sekolah minggu ya adik-adik. Ya adik-adik, untuk yang ulang tahun ya, kakak tanya dulu ini, di setiap horong 1, adakah yang berulang tahun? Oh ada horong 1 kecil. Siapa ya? Jonathan Siaan. Umur berapa ya dik? 5 tahun. Selamat ulang tahun Jonathan ya. Panjang umur, sehat selalu ya. Semakin pintar ya. Semakin rajin berdoa di rumah, semakin rajin beribadah sekolah minggu ya. Horong 2, ada yang ulang tahun? Oh tidak ada. Horong 3, oh tidak ada juga. Horong 4, oh tidak ada juga ternyata. Ya terima kasih adik-adik. Adik-adik yang di rumah, mari kita bernyanyi bersama-sama ucapan selamat tahun kepada temannya horong 1. Ya adik-adik. Berdoa ya. Semua yang di rumah
Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, mari kita bicara kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah ya Tuhan Yesus. Engkau telah memberikan waktu buat kami untuk ibadah sekolah minggu. Sekalipun Tuhan Yesus kami masih melaksanakannya di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berikan kami sukacita dan semangat di dalam ibadah kami, agar kami bisa dapat memuji muliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami berdoa buat adik kami yang berulang tahun. Engkau panjangkan umur, Engkau berikan kesehatan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berikan sukacita kepada adik sekolah minggu kami. Biarlah adik sekolah minggu kami semakin cinta Engkau Tuhan, lebih dekat lagi kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa buat orang tua adik sekolah minggu kami. Engkau berikan kesehatan Tuhan Yesus. Engkau berikan rezeki ya Tuhan Yesus, agar dapat memberikan yang terbaik untuk adik sekolah minggu kami. Kami berdoa buat adik di sekolah minggu kami yang pada saat ini lagi ujian Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Yesus menemani adik di sekolah minggu kami, agar mereka rajin belajar Tuhan, agar mereka bisa menjawab soal-soal yang diberikan guru mereka di sekolah Tuhan, dan dapat nilai yang memuaskan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat ibadah Natal kami ini ya Bapak. Biarlah Tuhan Yesus ibadah Natal kami ini dapat kami rasakan Tuhan Yesus. Dapat kami lihat bahwa begitu besarnya Engkau Tuhan. Engkau lahir ke dunia ini ya Tuhan Yesus, hanya untuk kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat pospel kami, tempat ibadah kami. Engkau berkati ya Tuhan Yesus, agar tempat ibadah kami dapat tempat yang layak ya Tuhan, sehingga kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa buat pendeta kami, Sintua dan guru sekolah minggu, baik pemusti dan multimedia Tuhan. Engkau berikan sukacita dan semangat di dalam pelayanan kami ya Bapak. Di mana pelayanan kami ini Tuhan Yesus, demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Bapak Presiden kami Tuhan. Engkau berikan kebijaksanaan Tuhan, Engkau berikan hikmat dalam kepemimpinannya Tuhan, agar bisa menjadi pemimpin yang bijaksana Tuhan, agar kami rakyatnya juga sejahtera Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari mara bahaya dan teroris-teroris yang mengganggu kami Tuhan Yesus. Sadarkan kami Tuhan Yesus, agar kami semakin lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah pelayanan kami ini Tuhan Yesus Engkau berkati ya Tuhan, sehingga Tuhan Yesus kami layak di hadapan-Mu. Engkau ampuni segala dosa kami Tuhan, agar berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus dapat kami terima dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Banyak permohonan kami ya Tuhan, tapi kami yang tidak percaya Tuhan akan memberikan semua yang terbaik kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang dan selamanya. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita di akhir ibadah kita. Tapi sebelum itu kita persiapkan persembahan kita ya. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kembali kita ke lagu pujian kita dari buku ND 754, God Bless Me Roha. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Semangat! Yes, 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 it's the best. Bingo, lupa,
Adik-adik, sekolah minggu kita mengakhiri ibadah kita dengan doa persembahan kita. Adik-adik, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.